Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan kembali membahas tentang Kage no Jitsurokusa ni Naritakute. Pada part yang terakhir ini, part yang terakhir, karena memang web novel dari Kage no Jitsurokusa itu sedang hiatus teman-teman. Jadi part ini akan menjadi part terakhir untuk pembahasan web novel Kage no Jitsurokusa ni Naritakute. Nah, cerita dalam part ini lebih berfokus kepada karakter Sid yang menjelajahi ibu kota Oriana. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Doem sudah diculik dan disiksa oleh Sid dengan cara menyuntikkan sihir langsung ke arah otak Doem. Tentu saja, hal itu sangatlah menyakitkan bagi Doem dan membuat otaknya panas hingga meledak. Pada part kali ini, cerita pun dimulai dari pertemuan antara Mordred dan salah satu anak buahnya di pusat kerajaan Oriana. Di sini, prajurit itu pun mengatakan bahwa kamp pasukan mereka telah berantakan, dan banyak dari pasukan mereka yang telah terbunuh. Mendengar hal itu, Mordred pun bertanya tentang siapakah pelakunya. Di sini, prajurit itu pun berkata bahwa Shadow Garden lah pelakunya. Karena memang beberapa dari prajurit mereka yang selamat mengaku telah melihat beberapa anggota Shadow Garden di sana. Mendengar hal itu, Mordred pun bertanya lagi apakah ada kerugian lain di pihak mereka, ataukah paling tidak mereka berhasil membunuh salah satu dari anggota Shadow Garden yang menyusup itu. Prajurit itu pun menjadi berkeringat, lalu berkata bahwa sepertinya tidak ada informasi yang terbocorkan dalam penyerangan kali ini. Dan para anggota Shadow Garden itu pun lari karena ketakutan dari kekuatan mereka. Mendengar jawaban bodoh dari pasukannya itu, membuat Mordred menjadi kesal karena memang ia mengetahui kalau Shadow Garden itu tidak akan melarikan diri tanpa mendapatkan sesuatu. Di sini, prajurit itu pun berkata lagi kalau masalah yang dialami oleh kelompok mereka saat ini adalah hilangnya Doem dari camp itu. Dikatakan para anggota Shadow Garden telah pergi, dan Doem itu mengambil alih komando pasukan. Tapi, saat mereka mencoba untuk memperbaiki keadaan camp, untuk persiapan perang melawan fraksi royalis, tiba-tiba saja Doem itu menghilang secara misterius dari tengah-tengah mereka. Mendengar hal itu, Mordred pun menjadi sedikit kaget, dan meminta penjelasan lebih rincinya. Di sini prajurit itu pun berkata lagi, kalau memang Doem itu menghilang entah kemana. Bahkan saat mereka semua mencari Doem di sekitar hutan dari camp mereka, Doem itu tetap nggak ketemu. Dan di sini para prajurit di sana pun mengaitkan hilangnya Doem itu dengan fenomena supernatural. Setelah mendengar hal itu, Mordred pun mulai berbicara lagi. Kalau tragedi hilangnya Doem itu pastilah ulah dari Shadow Garden. Karena memang anggota elit dari Shadow Garden yang terdiri dari Seven Shadow dan Shadow sendiri memanglah ahli dalam penyusupan, menyamar, dan pencarian informasi. Jadi pastinya Doem itu diculik oleh mereka dan disiksa untuk mendapatkan sumber informasi. Mendengar perkataan itu, prajurit itu pun bertanya apakah ini akan menjadi pertanda buruk bagi mereka? Karena memang jika pihak royalis tahu jika Doem itu menghilang, maka pastinya moral mereka dan pasukan mereka dalam merebut kerajaan ini akan bertambah. Mordred pun menjawab bahwa bukankah ini menjadi jauh lebih menarik. Dengan bocornya informasi yang kita miliki, maka pertarungan ini akan menjadi menarik. Lalu Mordred pun berkata bahwa ia akan segera menghancurkan kerajaan Oriana ini sebelum kerajaan itu direbut kembali. Dan ia akan mulai membuang para sampah yang ada di sini. Setelah mengucapkan hal itu, Mordred pun langsung menebas kepala prajurit yang ada di hadapannya, lalu berkata bahwa ia akan turun tangan langsung untuk menghadapi Shadow Garden. Panel cerita pun berpindah kepada karakter Clara Oriana dan Marquis Grant. Di sini, nampaknya pasukan dari fraksi royalis sudah berkumpul di dekat ibu kota Oriana dan bersiap untuk menyerbunya. Namun sebelum melakukan hal itu, Clara dan Marquis Grant pun bertukar pikiran terlebih dahulu. Clara pun berkata kalau ia sangat tidak menyangka bahwa mereka bisa sampai di titik ini, karena memang sebelumnya
Mereka semua adalah tahanan politik di kamp konsentrasi yang dibuat oleh Doem. Mendengar hal itu, Marquis pun berkata, kalau itu semua berkat Clara yang tidak pernah menyerah untuk memimpin negeri ini. Berkat semangat Clara yang tidak pernah padam, dan hal itu sangatlah mempengaruhi semua pasukan dari fraksi royalis. Bahkan sekarang, banyak bangsawan yang ikut serta dalam melumpuhkan juga mengembalikan kerajaan ke sedia kala. Mendengar hal itu, Clara pun berkata, itu semua bukan berkat dirinya, tapi itu semua berkat kakak perempuannya yang masih berjuang sampai saat ini dalam bayang-bayang. Mendengar hal itu, Marquis Grant pun mulai menghela nafas, dan ia menyinggung kembali tentang fakta bahwa Rose Oriana itu sudah membunuh raja, jadi sekarang ia hanyalah seorang buronan. Di sini, Clara pun berkata bahwa ia sangat ingin tahu kenapa kakak perempuannya itu melakukan tindakan yang keji. Memang belakangan itu, ayah mereka telah melakukan berbagai macam keputusan aneh dalam kepemimpinannya, termasuk juga tentang perjodohan kakak perempuannya dengan Doem. Ada begitu banyak misteri yang belum terpecahkan dalam permasalahan di kerajaan ini. Setelah mengeluarkan hal itu, Marquis pun berkata bahwa perkataan dari Clara memanglah benar. Lalu, Clara pun bertanya kepada Marquis Grant, apakah menurutnya semua kejadian yang terjadi di kerajaan ini merupakan sebuah rencana yang memang sengaja dilakukan untuk kerajaan ini? Di sini, Marquis pun menatap langit, lalu berkata bahwa dulu ia pernah diperingatkan oleh kakeknya, kalau ia terjun dalam dunia politik, maka ia akan menghadapi sebuah resiko yang disebut kegelapan. Di sini, Marquis pun berkata lagi bahwa selama ia terjun dalam dunia politik, memang ia telah menghadapi beberapa kejadian yang sangat kelam. Penurunan pangkat, penculikan keluarga kerajaan, pembunuhan saksi kejahatan, dan bangsawan yang dibunuh. Semua hal itulah yang terjadi jika seseorang mencari tahu tentang kebenaran di balik kegelapan dalam dunia politik. Ia juga bercerita bahwa dulu temannya itu pernah mengalami kecelakaan kereta kuda, dan beberapa hari setelahnya, semua anggota keluarganya langsung mati karena kebakaran rumah. Hal itu terjadi karena temannya berusaha untuk mencari tahu tentang kebenaran dari kegelapan dari dunia politik. Marquis Grant tahu kalau itu adalah sebuah yang direncanakan oleh seseorang untuk menutupi kejahatannya. Tapi walaupun begitu, ia tidak bisa bergerak dan lebih memilih tutup mulut karena ia sangat mencintai keluarganya. Ia takut jika ia buka mulut di hadapan publik, maka ia dan keluarganya akan bernasib sama. Ia juga berkata mungkin saja ada alasan tertentu ketika Rose membunuh raja saat di festival God of War, dan kemungkinan terbesar lagi, hal itu sangat berkaitan dengan kegelapan politik tadi. Jadi saat itu, Marquis Grant itu langsung mengasingkan diri ke kampung halamannya ketika insiden pembunuhan raja itu terjadi. Marquis Grant juga berkata, mungkin saja tidak hanya satu kegelapan saja yang melingkupi pembunuhan raja tersebut, tetapi ada dua kegelapan yang saling beradu. Ya, di sini kita tahu lah, pastinya itu adalah Ordo Diabolos dan Shadow Garden. Marquis pun melanjutkan perkataan lagi. Satu kegelapan yang melingkupi fraksi Doem dalam menjalankan aksinya, dan satu kegelapan lain yang mempengaruhi Rose untuk melakukan tindakan pembunuhan itu. Aku juga pion dalam perang antara dua kegelapan. Salah satu dari mereka membuatku bergerak, dan hanya itu saja. Namun, seorang pion juga memiliki ambisi sendiri. Aku masih ingat kesalahan yang aku buat di masa lalu, dan kematian teman dan keluarga. Lalu, Marquis Grant pun menghentikan perkataannya. Di sini, Clara pun menatap Marquis Grant yang mengepalkan tinjunya. Nampaknya Marquis Grant itu masih trauma karena dia membiarkan keluarga dan temannya terbunuh. Marquis Grant pun berkata lagi bahwa yang bisa menghancurkan kegelapan adalah kegelapan itu sendiri. Jadi biarkanlah mereka menuntun kita dalam memenangkan perang ini. Clara pun setuju dengan hal itu, karena memang mereka harus lebih fokus kepada perang yang akan mereka hadapi sekarang. Sudah banyak pasukan yang mereka pimpin ke sini, dan diantaranya adalah pasukan yang dipilih oleh legenda Black Rose yang dipimpin oleh Goldo
King McKee. Jadi, mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan dan sumber daya yang ada pada mereka saat ini. Lalu mereka berdua pun kembali ke camp untuk menyusun strategi penyerbuan lebih lanjut. Panel cerita pun berpindah kepada karakter Sid dan Jari Aurora. Nampaknya, mereka sekarang berada di ibu kota kerajaan Oriana. Malam itu, mereka pun menyusuri jalan pada ibu kota. Namun anehnya, jalanan di sana tampak sepi sekali, tanpa ada orang sedikit pun. Tak lama berjalan, Sid pun langsung menyium bau darah, dan nampaknya juga banyak potongan tubuh manusia yang berserakan di sana. Lalu ia pun sempat mengeluarkan jari Aurora dan berkata kalau ia mengira sudah menjatuhkannya di sana, tapi ternyata itu adalah jari manusia yang lain. Di sini jari Aurora juga sempat bergetar setelah melihat potongan tubuh manusia yang banyak itu. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan yang terdengar oleh Sid. Dan teriakan itu terdengar dari lantai 2 mansion yang ada di hadapan mereka. Sontak, Sid pun langsung masuk ke dalam, tapi ia pun langsung disambut oleh tumpukan mayat lagi. Namun Sid itu tidak memperdulikannya dan tetap menuju lantai 2. Setelah sampai di atas, ia pun kaget karena ada seorang wanita yang akan digigit oleh seorang pria. Di sini, Sid pun langsung menendang kepala pria itu, dan tak disangka tubuh dari pria itu sangat ringkih sehingga kepalanya pun langsung hancur ketika Sid menendangnya. Padahal di sini Sid itu tidak mengeluarkan kekuatannya. Ternyata, wanita yang diselamatkan oleh Sid itu adalah teman sekelasnya dulu saat di Akademi Berpedang Midgard, yaitu Christina. Saat itu Christina pun menjelaskan bahwa semua orang yang ada di ibu kota ini telah menjadi zombie karena memakan permen yang diberikan oleh fraksi Doem. Di sini Sid pun bertanya apakah Christina juga memakan permen itu. Mendengar hal itu, Christina pun menjawab bahwa ia hanya memakan permen khusus kecantikan buatan Mitsugoshi Group yang berharga 10.000 zeni. Mendengar hal itu, Sid pun berkata dalam hatinya bahwa sebenarnya permen itu berharga 10 zeni saja. Lalu Sid pun mengingat sesuatu yang penting, bahwa saat ia masuk ke mansion ini, ia tidak menutup pintunya kembali, dan tentu saja para zombie yang ada di luar pun bisa masuk ke dalam. Benar saja, saat mereka turun ke lantai 1, sudah banyak zombie yang menanti mereka. Di sini, untuk melindungi diri, Sid dan Christina pun bersembunyi dalam kamar di lantai 1. Saat itu, Christina pun ingin memblokade pintu kamar itu dengan sebuah lemari. Tapi Sid pun berkata bahwa hal itu tidak diperlukan karena zombie tidak bisa membuka pintu. Dan hal itu ia ketahui saat menonton film yang bertemakan zombie saat masih di bumi. Tapi nyatanya, zombie di sini bisa membuka pintu dan ingin menyerang mereka. Jadi mereka pun kabur dari jendela sambil membasmi zombie yang ada di luar dengan pedang mereka. Di sini Sid pun sempat memarah-marahi sutradara dari Amerika yang ngebuat film zombie tersebut. Karena pada film itu zombinya itu nggak bisa ngebuka pintu, tapi padahal dalam dunia ini zombie itu bisa ngebuka pintu. Di sini Sid itu nggak ngeluarin kekuatannya, tapi ternyata Christina itu memiliki kemampuan berpedang yang cukup baik untuk membasmi para zombie itu. Namun pada akhirnya mereka pun terpojok di bangunan bekas pabrik Mitsugoshi Group. Pada saat ingin memasuki perusahaan itu, ternyata pintunya itu terkunci. Jadi di sini, Sid itu bermaksud untuk mendobrak pintunya, tapi Christina pun melarang Sid, karena memang arsitektur dari pintu perusahaan itu sangatlah bagus, jadi sayang sekali jika dihancurkan. Namun Sid itu nggak peduli dengan hal itu, dan langsung berniat untuk menghancurkan pintunya agar mereka bisa masuk. Tapi tiba-tiba saja, ada seorang pria botak yang muncul di balik pintu itu, dan membawa mereka masuk ke dalam. Ternyata, dalam pabrik itu sudah banyak sekali warga ibu kota Oriana yang sudah mengungsi di sana. Dan pria yang menyelamatkan Sid dan Christina itu adalah seorang tentara bayaran yang bernama Margari. Di sini Margari pun berkata, kalau tempat ini aman dari zombie, tapi sayangnya tempat ini sangatlah kekurangan makanan. Karena makanan di tempat ini sudah dimonopoli oleh para bangsawan di lantai 2. Dan karena Christina adalah putri bangsawan yang hebat di Midgard, maka ia pun memutuskan untuk meminta makanan kepada bangsawan di lantai 2. Namun, saat beberapa menit Christina naik, Sid pun mendengarkan teriakan dari gadis itu. Jadi Sid dan Margari pun langsung menyusul Christina ke atas. Dan tak disangka semua bangsawan di lantai 2 itu sudah menjadi zombie.
dan Christina pun terluka di bagian pundaknya. Karena tidak mau ada korban lagi, mereka pun memutuskan untuk mengunci para zombie di lantai 2 itu. Jika saja mereka memaksa bertarung, maka mungkin saja akan banyak sekali orang yang menjadi korban. Mereka pun lolos dari maut. Namun masalah pun datang lagi dari luka di bahu Christina. Ternyata luka itu adalah luka gigitan dari zombie. Lalu luka itu pun menjadi menghitam. Di sini, Christina pun berkata bahwa mungkin saja sebentar lagi ia akan menjadi zombie. Namun di sini, Margary itu sangat tidak tega untuk membunuh Christina. Jadi terjadi dilema antara Margary dan Sid. Karena mereka bingung harus melakukan apa. Apakah mereka harus membunuh Christina untuk menyelamatkan yang lain? Ataukah mereka harus mengorbankan yang lain untuk menyelamatkan Christina? Dan cerita di web novel Kage no Jitsurokusa untuk sementara ini sudah selesai karena web novelnya hiatus. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan web novel Kage no Jitsurokusa-nya kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti seri web novel Kage no Jitsurokusa-nya dan sudah menonton video ini tentunya. Ya, sudah menonton video terakhir inilah tentunya. Oke deh, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.